Nat, Muy, Ya, akhirnya kita balik lagi. Cerita-cerita horor lagi di malam ini. Tapi kayaknya ada yang beda ya. Malam ini kita pakai video. Dan gue udah ngeliat sih, masing-masing dari lo pasti udah nyatet kan cerita-cerita horor di catatan lo. iya, karena cerita yang mau gue cerita nanti udah gue catat di sini. Dan gue jadi kepikiran karena ini masih awal Ramadan. Gimana kalau malam ini kita cerita tentang kejadian horor yang terjadi di awal-awal Ramadan? Gue dapet cerita ini dari kiriman orang Bi, Nat. Dia minta gue samarin namanya, jadi sebut aja namanya Rina ya. Oke. Rina, oke. Di cerita ini, Rina tuh umur 23 tahun. Dan ini tahun 2016. Rina ini kuliah di jurusan komunikasi. Dan ngekosnya tuh gak jauh lah dari kampusnya. Nah by the way, Rina ini ngekos di daerah yang masih di daerah Jakarta. Tapi gue gak bisa nyebutin ya kampusnya di mana. Dan kosannya Rina ini campur, cewek cowok gitu. Kejadian horornya itu terjadi waktu pas awal banget mau bulan Ramadan. Jadi ini bener-bener H-1 banget Bi, Nat, puasa. Jam 6 kurang, Rina tuh sama temennya bertiga, cewek-cewek gitu, niatnya pengen beli makan. Sama buat makanan sahur, dia belilah lauknya. Nah mereka ngide buat makan di bawah pohon besar deket taman gitu. Jadi di deket kosan dia ada taman, pengenlah makan di sana mereka gitu loh. Udahlah abis beli makanan buat sahur, mereka nyampe tuh di taman deket kosan mereka. Mereka makan sambil ngobrol dan akhirnya beres lah makannya tuh. Nah abis makannya beres, mereka tuh gak langsung pulang Bi, Nat. Mereka tuh kayak main ayunan dulu tuh sambil ketawa-tawa gitu. Dan posisinya ini tuh jam 6 sore. Oke. Kayak bener-bener azan tuh mau berkumandang, tapi mereka tuh masih main gitu, masih hahi gitu di taman. Nah tiba-tiba, jadi tuh ada kayak temennya Rina tuh bawa botol, kayak tumbler gitu, dia taruh kayak di tanah. Nah itu tuh gak ada angin, gak ada apa, tiba-tiba tumbler tuh jatuh. Padahal tuh airnya masih penuh. Di situ tuh Rina sama teman-temannya kayak mikir, kayak nggak mungkin jatuh gitu kan, nggak ada angin, ditambah lagi tumblernya berat, kenapa tiba-tiba jatuh gitu loh. Nah akhirnya ada temennya Rina tuh mau pulang, pas banget juga ditelepon sama cowoknya suruh balik gitu. Pas mereka mau balik, ada nih satu orang cowok lagi ngelintas di depan mereka dan nanya nih ke Rina dan teman-temannya kayak, udah azan lu pada nggak balik? Nah mereka cuma bilang kayak, iya nih pengen balik kok, kita balik yuk. Nah mereka balik tuh berempat jadinya sama si cowok ini nih. Pas mau masuk kosan, mereka bertiga tuh kayak nggak langsung cuci muka, nggak langsung cuci kaki, nggak langsung mandi gitu. Mereka langsung baring di kasur. Dan BTW ini nih mereka nggak misah ya kamarnya. Mereka tuh habis makan masuk ke kamarnya Rina. Oke. Nah tadinya tuh mereka juga niat mau traweh, tapi karena hujan, terus mager, dan ketiga ada temennya Rina yang lagi halangan, akhirnya mereka tuh jadi nggak traweh. Jadi kayak mereka tuh gabut-gabutan, main HP, nonton TV. Terus juga mereka tuh kayak main VN-VNan sama cowoknya masing-masing gitu loh. Nah tiba-tiba pas Rina ini sama cowoknya lagi main VN-VNan gitu, cowoknya Rina tuh ngomong di VN, Rin, kamu di mana? Kok ada suara nenek-nenek? Nah di situ posisinya itu jam 9 malam. Terus Rina bilang kayak, gak ada apa-apa kok, gak ada nenek-nenek juga. Rina langsung tuh kayak ngasih tahu ke teman-temannya kalau misalnya kayak emang ada nenek-nenek suaranya. Direkam lagi tuh omongan Rina, terus dikasih tahu lah ke teman-temannya. Nah pas teman-temannya dengar, mereka denger Bi, Nat, ada kayak suara nenek-nenek ngomong kayak gitu. Serem banget. Nah karena Rina penasaran, akhirnya Rina ngedenger lagi lah kiriman VN dia ke cowoknya. Dan ternyata bener Bi, Nat, Rina pun akhirnya denger kalau ternyata di VN itu ada kayak suara nenek-nenek. Muy, tadi kan cerita lo di awal-awal Ramadan ya. Iya. Gue ada satu cerita nih Nat, Muy, tentang cewek-cewek yang ternyata mereka tuh ngelakuin semacam closingan gitu loh sebelum Ramadan. Iya. Dan kayaknya ini kalau misalkan lu berdua pengen kayak closingan gitu harus pikir 2 kali sih menurut gue. Karena bisa jadi ketika lu closingan, lu tuh digangguin sama makhluk halus. Aduh anjir. Males banget kan?
Iya. Jadi cerita gue dapet dan udah gue tulis nih di catatan gue. Ini cerita dialamin sama geng cewek-cewek gitu bertiga. Kita sebut aja namanya Ziva dan 2 temennya lagi yang cewek-cewek ya. Oke. Mereka tuh kayak anak-anak kampus gitu. Dan udah 2 tahun terakhir mereka ngelakuin ini nih. Kayak closingan gitulah sebelum Ramadan. Nah, untuk ngelakuin closingan dosa ini nih, Ziva sama temen-temennya kayak nginep gitu loh di sebuah hotel. Dan mereka tuh gak cuman bertiga sebenarnya, tapi ada beberapa anak cowok juga di dalam si hotel itu. Makanya satu geng gitulah mereka. Hancur sih. Nah, jadi di dalam hotel itu tuh mereka pesan kamar, terus minum-minum, gosip-gosip gitulah sampai malam. Dan kejadiannya itu tuh kayak di sebuah hotel yang ada di Jogja. Dan ini tahun 2015. Oke. Hotelnya pun bukan hotel yang fancy gitu loh, kayak hotel bintang 3 lah. Dan kamar mereka juga gak terlalu gede sebenarnya. Ya cuman buat staycation aja kan. Benar. Nah, mereka tuh pesan 2 kamar hotel kan. Ya buat cewek-cewek 1 sama buat cowok-cowok 1 kamar. Dan itu kamarnya sebelahan tuh mereka pesennya. Di malam itu mereka tuh ngobrol-ngobrol, minum sampai sekitar jam 1-an pagi. Dan itu tuh fine-fine aja mereka kayak gitu. Udah selesai minum-minum, cowok-cowok pindah ke kamar sebelah. Sisa Ziva nih sama temen-temen yang cewek dalam satu kamar itu kan. Masih bangun nih Ziva di malam itu. 2 temennya lagi udah pada tepar karena habis minum-minum mungkin ya. Dan tiba-tiba di tengah Ziva gak bisa tidur itu, ada yang nelpon ke kamar Ziva lewat telepon hotel itu. Diangkatlah sama Ziva. Sedetik, 2 detik, gak ada suara apa-apa Nat, Moy. Terus tiba-tiba nih, ada suara di balik telepon itu, ada suara ketawa kuntilanak. Anjir. Tiba-tiba aja. Terus berhenti 1-2 detik kemudian, diikutin sama suara cowok ketawa kenceng banget. Nah ternyata ya temen-temennya yang di sebelah tuh nelpon kayak ngejailin Ziva gitu loh. Oh, bangsat juga. Ngeselin banget kan. Nah gak lama dari situ telepon masuk lagi nih. Tapi yang kali ini hening, gak ada suara apa-apa. Dan Ziva yakin banget itu yang nelpon tuh temen-temen cowoknya lagi yang emang iseng banget kan. Dimarahin tuh sama si Ziva. Halo, gak lucu ah. Udah pada tidur nih yang lain, gue tinggal sendirian. Tapi tiba-tiba di seberang telepon ada kayak suara langkah kaki lari gitu loh. Kebayang gak lu? Lu lagi nelpon nih, terus kayak ada suara langkah kaki kenceng gitu kayak orang lari. Terus diikutin dengan suara kayak nenek-nenek gitu. Nah Ziva langsung tutup teleponnya tuh kenceng banget sampai kayak rada kebanting. Dan langsung paksain dirinya buat tidur. Nah tapi ternyata udah hampir 1 jam lewat, Ziva nih gak bisa tidur sama sekali Nat, Moy. Dan di jam 2 pagi, tiba-tiba Ziva ini ngedengar ada suara dari atas kamarnya gitu. Suaranya tuh suara langkah kaki tapi cepat. Tapi ternyata udah hampir kayak 1 jam lewat gitu, Ziva tuh gak bisa tidur juga sama sekali. Dan di jam 2 pagi itu, tiba-tiba si Ziva ini ngedengar ada suara di atas kamarnya. Suaranya tuh suara langkah kaki tapi cepat. Jadi kayak ada orang yang lari-lari di atas kamarnya dia. Persis kayak yang dia denger di telepon itu loh. Jadi seakan-akan suara yang dia dengar tadi di telepon tuh dia dengar ada di atas kamarnya dia sekarang. Gila. Ziva coba buat cuek aja lah suara itu sambil dia main HP, dia scroll TikTok apa segala macem. Cuman ternyata nih suaranya tuh nggak berhenti-berhenti. Dan yang lebih parahnya lagi nih Nat, Moy, suara langkah kakinya tuh cepet banget. Gak cuman ada terus, tapi juga makin lama makin deket suaranya. Jadi dari suara atas, tiba-tiba ke depan, ke arah tembok, sampai suara langkah kaki lari itu tuh lama-lama suaranya di depannya Ziva. Jadi di depan kasurnya Ziva itu tuh kayak ada lemari gitu, lemari hotel. Dan Ziva tuh ngedenger suara langkah kaki larinya tuh ada di dalam lemari itu. Mampus. Tiba-tiba aja. Takut kan dia? Iya. Dia tarik tuh selimut, dia tutup palanya dia, ditutup badannya dia. Langsung dia paksain lah, dia buat tidur lagi. Tapi selama beberapa menit, itu suara tetap ada. Di dalam lemari itu ada suara langkah kaki, kayak orang lari. Kayak ngedor-gedor lemari gitu loh, cuman langkah kaki. Aneh banget kan? Iya. Takut kan Ziva ngedenger itu? Dia tarik tuh selimutnya dan langsung paksain diri dia buat tidur lagi aja. Selama beberapa menit, itu suara masih ada Nat, Moy, di dalam lemari itu. Dan Ziva juga gak mau keluar sama sekali dari selimutnya dia. Sampai untungnya Ziva bisa ketiduran tuh malam itu. Nah pagi harinya Ziva dibangunin tuh sama 2 temannya lagi.
Dan ternyata itu udah jam 6 pagi Nat, Muy. Dua temennya Ziva ini maksa buat bangun biar ngambil sarapan di bawah. Pagi-pagi sarapan biar ya masih banyak lah makanan. Soalnya hotelnya juga bukan hotel fancy gitu kan, jadi ya sarapan juga agak terbatas. Nah, tempat sarapan hotel ini tuh ada di lantai 2. Sedangkan kamarnya Ziva sama temen-temennya ini ada di lantai 5. Oke. Nah, karena pas mereka udah keluar kamar terus ngeliat lift kayak masih jauh gitu, kayak ya di lantai 8-9, akhirnya udah mereka turun tangga aja deh. Lewat tangga, mereka turun ke lantai 2, mereka makan di tempat makan itu, di tempat hotelnya. Selesai makan, mereka balik lagi tuh ke kamar. Dan kali ini mereka naik lift tuh bertiga. Lift kebuka dan ternyata kosong. Masuklah mereka bertiga ke dalam lift itu. Pas liftnya ini udah nutup pintunya, Ziva tuh ngerasa hawa di dalam lift ini tuh kayak gak enak banget gitu loh Nat. Moy, kayak lampu di dalam liftnya tuh hidup mati gitu loh. Gak enak kan lift kayak gitu. Apalagi liftnya kecil, terus hawanya kayak lembab. Pokoknya gak enak banget deh. Iya. Dan anehnya lagi, entah kenapa Ziva tuh ngerasa teman-temannya tuh pada diem banget. Kayak di dalam lift tuh hening gitu rasanya. Terus Ziva tiba-tiba bilang aja, kok hawa liftnya kayak gak enak ya? Nah, dua temennya Ziva tuh langsung nyaut, iya lagi, gue kira gue doang yang ngerasa kayak gitu. Jadi temen-temennya juga ternyata bener ngerasa gak enak juga sama kayak Ziva gitu loh. Langsung pada rewel tuh mereka bertiga ngobrol-ngobrol dalam lift itu. Dan mereka baru ngeh kalau ternyata si lift ini tuh jalannya pelan banget. Kayak mereka cuma naik 3 lantai nih, dari lantai 2 ke lantai 5. Tapi rasanya udah beberapa menit gak sampai-sampai ke lantainya mereka. Aduh. Harusnya dari 2 ke 5 ya paling 10-15 detik ya gak sih? Iya. Nah tiba-tiba Nah di tengah-tengah itu Ziva tuh kedengar ada suara langkah kaki lagi. Suara langkah kakinya tuh berasa ngelingin si lift ini gitu loh. Wibi, Ya. cerita kali ini tuh terjadi pada tahun 2019. Pas lagi bulan puasa, pas awal-awal mulai bulan Ramadan. Oke. Nah, biasanya kan keluarga tuh ngumpul-ngumpul bareng gitu kan, bukber atau apa. Tapi kali ini nih gue mau ceritain tentang tradisi bukber keluarga seorang perempuan yang masih umur 17 tahun dan dia tuh namanya Dina. Terus di bukber keluarganya kali ini berujung jadi bukber yang gak bisa dilupain sama Dina dan satu keluarganya. Jadi acara bukber keluarga Dina ini tuh biasanya di hari Minggu dan bareng-bareng sama om, tante, dan beberapa sepupunya yang masih kecil. Oke. Dina itu tuh punya satu kakak perempuan dan namanya itu Kak Ara. Selisih umur mereka sekitar 5 tahun dan dia juga punya adik yang masih kecil sekitar umur 5 tahun. Udah tuh mereka satu keluarga bukber di hari Minggu itu. Dan setelah semua acara bukber selesai, si kakaknya Dina, si Kak Ara ini, karena dia tuh ngekos dan ada kerjaan, jadi dia tuh mau pulang dulu ke kosannya, nanti dia balik lagi ke rumah. Terus sisa keluarganya ya masih ngobrol-ngobrol di rumah si Dina ini. Nah pas Dina ke ruang keluarga yang udah disiapin buat sholat raweh, si Dina nih ngeliat ada Kak Ara lagi kayak mau mangku adiknya yang paling kecil itu. Padahal Moebi, kalau dilihat si adiknya ini tuh gak mau dipangku, pengennya tuh main, tapi nggak tahu kenapa sih Kak Aranya ini tuh kayak kekeh memeluk si adiknya ini. Si Dina langsung nyapa Kak Ara, terus bilang, lah Kak, katanya mau pulang. Tapi didiemin aja tuh sama si Kak Ara, karena Kak Ara tuh sibuk melukin adiknya ini. Terus singkat cerita, abis itu mereka sholat raweh bareng tuh, tapi nggak semuanya ngikut sholat. Yang ikut sholat tuh di situ cuma Dina, bapaknya Dina, om, sama adik sepupunya. Mereka sholat di ruang keluarga Dina yang lumayan gede lah ukurannya. Oke. Terus lanjutlah tuh mereka mulai sholat raweh sampai di rakaat terakhir ada yang masuk tuh, buka pintu, ceklek. Terus ada yang ngomong, Assalamualaikum. Pas mereka semua lagi sholat tuh kedengarannya itu tuh kayak suaranya si Kak Ara. Tapi kan posisinya Dina tuh di syaf belakang kan yang perempuan. Jadi dia masih bisa ngelihat pandangan di sampingnya gitu loh pakai ekor mata. Nah dia tuh ngelihat itu tuh kayaknya si Kak Ara. Dan kedengarannya suaranya juga suara Kak Ara. Terus setelah selesai sholat si adik sepupunya Dina nanya, Kak
tadi tuh Kak Ara ya? Si Dina jawab, iya. Nah udah kan, terus si Dina ke depan lagi nih nyari si Kak Ara. Si Dina terus lanjut nanya-nanya lah ke sepupu-sepupunya yang di depan. Kak Ara di mana ya? Terus yang lain tuh kayak pada bingung gitu. Terus salah satu sepupunya Dina tuh jawab, hah Kak Ara? Kak Ara kan gak ada, belum balik dia ke rumah. Terus si ade sepupunya Dina ini tuh bilang, orang tadi ada pas lagi sholat masuk ke rumah. Gara-gara pas sholat tadi itu kan. Iya. Mhm. Tapi tiba-tiba kakak sepupunya si Dina, ada namanya Kabira. Dia tuh ngomong, pasti pakai baju merah ya. Terus di situ Dina tuh mengiyakan karena emang beneran si Kak Ara dari bukber sampai pulang tuh pakai baju merah. Nah akhirnya si Dina tuh nyari Kak Ara bareng adik sepupunya yang tadi itu. Dicarilah tuh mereka berdua keliling rumah dan beneran gak ada hasilnya. Si Dina udah mulai kesel kan tuh. Terus akhirnya si Dina ngomong, ini Kak Ara ngumpet di mana ya? Terus si sepupunya Dina yang kekeh bilang Kak Ara belum balik tuh nyaut, beneran gak ada Kak Ara, orang belum balik lagi. Nah karena si Dina gak percaya, akhirnya ditelepon nih si Kak Ara sama sepupunya ini. Terus ditelepon pakai video call, diangkat tuh teleponnya. Terus pas ditanya, Kak Ara ada di mana? Dijawab tuh sama Kak Ara, Moibi, aku masih di kosan nih, masih ngurus kerjaan dan gak balik ke rumah. Mampus. Dan iya bener si Kak Ara tuh nunjukin kayak dia tuh lagi kerja di kamar kosannya itu. Terus abis itu si Dina sama adik sepupunya tuh bener-bener matung, kaget banget. Karena kan mereka bener-bener ngeliat si Kak Ara dan ngedenger suaranya kan. Iya benar. Nah akhirnya si Dina nanya nih ke si Kabira ini sepupunya, Kak kok kakak tahu sih Kak Ara datang terus pakai baju merah lagi? Kan tadi orangnya aja belum balik lagi. Terus di situ Kabira tuh diem aja. Dan entah kenapa si Dina nih udah ngerti maksud dari Kabira diem itu tuh ngarahnya kemana. Iya. Langsung tuh akhirnya si Dina ceritain apa yang dia lihat tadi pas sholat ke keluarganya semuanya. Iya. Tapi keluarganya Dina tuh kayak gak percaya gitu Moebi. Akhirnya kayak jam 11 malaman, beberapa keluarga Dina tuh ada yang pulang, terus ada juga yang nginep kan. Nah lanjutlah si Dina di situ kayak ngobrol-ngobrol sama beberapa sepupunya. Dan di situ tuh pas banget ada si Kabira juga. Terus tiba-tiba Moebi, Dina tuh gak sengaja denger si Kabira tuh ngomong sama sepupunya. Dia tuh kayak ngomong kayak mau masuk nih dia. Terus si sepupunya tuh ngomong, kuat gak kamu? Nah dijawab lah, kuat tapi jagain aja. Kalau dia udah macem-macem panggilin bapak ya. Anjing serem banget Bi.